Rp179 begitu. Dan sementara itu kenaikan tarif dasar listrik yang akan terjadi di pemerintahan sekarang, yaitu pemerintahan Joko Widodo. Dan sudah terjadi sejak 1 November 2014. Ini kita bisa lihat untuk rumah tangga, ini untuk golongan, ada 3 golongan. Kenaikannya dimulai dari 1.352, sama ya. Ini dari untuk golongan RI1, 1.300 volt ampere sampai dengan rumah tangga dengan daya listrik 5.500 volt ampere. Ya, tidak hanya untuk rumah tangga, untuk pemerintah, penerangan jalan umum, industri skala menengah juga mengalami penyesuaian tarif. Kita beralih ke kabar lain, pemirsa. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kian terpuruk, mendekati Rp12.500 per dolar Amerika Serikat. Ya, ini rupiah pun diprediksi cenderung melemah hingga akhir tahun seiring membaiknya ekonomi di Amerika Serikat. Pelemahan nilai tukar rupiah terus berlanjut seiring dengan menguatnya dolar Amerika Serikat. Dalam sebulan terakhir, dolar Amerika memang menguat terhadap hampir seluruh mata uang utama dunia. Pelemahan rupiah terjadi akibat kombinasi faktor eksternal berupa pembalikan arus modal ke Amerika Serikat, ditambah dengan faktor internal dari melemahnya kinerja ekspor Indonesia. Dalam kurs referensi yang dirilis Bank Indonesia, nilai tukar rupiah hari ini naik 0,27% menjadi ke level Rp12.356 per dolar Amerika Serikat. Kemarin nilai tukar rupiah berada di level 12.352 yang merupakan nilai terendah sejak Desember 2008 lalu. Selain faktor global, pelemahan rupiah juga disebabkan tingginya permintaan terhadap mata uang asing. Menjelang akhir tahun, kebutuhan falas korporasi meningkat untuk pembayaran dividen atau cicilan utang falas. Hingga akhir tahun, rupiah diperkirakan masih akan tertekan. Terbukti di pasar derivatif, nilai tukar rupiah untuk kontrak 1 bulan sudah mencapai level Rp12.435 per dolar Amerika Serikat. Seiring dengan pelemahan rupiah sejak pekan lalu, Bank Indonesia telah beberapa kali melakukan intervensi di pasar falas. Untuk mencegah terjadinya fluktuasi rupiah yang terlalu besar, Bank Sentral telah mengguyur falas ke pasar. Ya, dalam sepekan terakhir pemirsa, nilai tukar rupiah terus melemah. Ya, dan hingga hari ini posisi rupiah ini berada pada angka Rp12.350 per dolar Amerika Serikat. Kelemahan rupiah ini bergerak perlahan. Kita lihat bahwa dari tanggal 3 Desember 2014 kemarin menyentuh angka Rp12.280. Lalu 4 Desember melemah kembali ke angka Rp12.295. Ya, dan selanjutnya pada tanggal 5 Desember sempat menguat tipis saja 5 poin pada kisaran 12.290, dan kemarin tanggal 8 Desember rupiah kembali melemah ke angka 12.345. Dan hari ini tanggal 9 pembukaan dan pergerakan rupiah terpantau melemah lagi menjadi Rp12.350, mendekati Rp12.500. Ya, naik Rp5 ya, kita turun Rp5 gitu. Ya. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, pelaku perampokan di dalam taksi yang terjadi di kawasan SCBD Jakarta akhirnya berhasil ditangkap polisi. Ya, diduga 2 pelaku ini diantaranya adalah sopir taksi dari perusahaan taksi ternama. Polda Metro Jaya berhasil menangkap 3 pelaku perampokan di dalam taksi yang terjadi di kawasan SCBD Jakarta beberapa hari lalu. 2 pelaku diantaranya diduga pengendara dari perusahaan taksi ternama. Keduanya diketahui menyamar sebagai sopir taksi armada lain untuk mengelabui polisi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Rikwanto menyatakan pelaku perampokan menggunakan cara lama dengan cara berperan sebagai sopir taksi, sementara rekannya bersembunyi di bagasi mobil yang sudah dimodifikasi. Kemarin telah berhasil ditangkap 2 orang inisial ED. Ini tertangkap di daerah Petojo, Gambir. Kemudian tertangkap juga inisial ST. Tertangkap di daerah Bintaro, Jakarta Selatan. Mereka bagian daripada beberapa orang yang berkomplot untuk merampok para korban penumpang taksi. Ya, tercatat saat ini
mereka melakukan di 2 tempat tersebut. Dan penyidik di lapangan masih mengembangkan siapa saja yang terlibat, kemudian barang bukti yang telah berhasil mereka ambil dari korban dikemanakan saja. Salah satu tersangka berinisial S ditangkap saat tengah bertugas di tempatnya bekerja, sementara 2 tersangka lainnya ditangkap di rumahnya masing-masing. Saat ini polisi masih mengejar 1 tersangka lainnya berinisial J. Aksi perampokan di dalam taksi terjadi beberapa hari lalu dengan korban seorang wanita yang baru pulang kerja. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, hingga kini 3 tersangka kasus perampokan dalam taksi masih dalam pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Sementara 1 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Lalu apa informasi terbaru dari kasus ini? Pemirsa, sudah ada rekan kami, reporter TV One, Adin Fatoni terkait hal ini. Adin, ada informasi terbaru apa dari sana bisa Anda kabarkan pada kami?